Apa kabar? Salam sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, meskipun kita masih belajar di rumah. Dan karena wabah yang mengharuskan kita masih tetap belajar di rumah. Tapi tidak mengurangi hal itu, kita akan tetap semangat untuk belajar demi masa depan kita semua. Anak-anak sekalian yang Ibu kasihi, hari ini kita mulai pembelajaran kita dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kristina Dwi Cahyani, mengasuh mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan mengasuh kelas 9A sampai dengan kelas 9F. Baiklah, untuk semester ganjil kali ini kita akan belajar dua pokok bahasan. Yang pertama adalah pokok bahasan interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Dan yang kedua adalah perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Untuk pokok bahasan yang pertama, yang hari ini kita akan belajar, terdiri dari beberapa subpokok bahasan. Tetapi sebelumnya, saya akan membacakan kompetensi dasar dari bab pertama dan bab yang kedua. Untuk kompetensi dasar yang pertama, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang, negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Bab pertama atau pokok bahasan yang pertama, yaitu interaksi antar negara Asia dan benua lainnya, terdiri dari 3 subpokok bahasan. 3 subpokok bahasan tersebut adalah, yaitu yang pertama, letak dan luas wilayah benua Asia dan benua lainnya, kondisi alam benua Asia dan benua lainnya, dan yang terakhir, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di Asia dan benua lainnya. Adapun indikator yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 3, yaitu yang pertama, dengan melihat peta dunia, peserta didik dapat mengurutkan benua-benua di dunia dari yang terluas hingga yang tersempit secara benar. Indikator yang kedua, dengan mengamati peta dunia, peserta didik dapat menjelaskan letak astronomis dan letak geografis benua Asia dan benua lainnya secara tepat. Dengan mengamati peta dunia, peserta didik dapat menuliskan 5 region atau kawasan di benua Asia. Sebelum jauh kita membahas materinya, saya mengajak anak-anak semua, peserta didik, untuk mengamati peta dunia. Peta dunia yang ada di layar monitor ada beberapa warna, dan yang berwarna hijau adalah peta benua Asia. Yang berwarna biru dan pink adalah peta benua Amerika. Yang berwarna kuning adalah benua Afrika. Yang berwarna ungu adalah benua Eropa. Dan yang berwarna merah adalah benua Australia. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan materi. Materi yang pertama atau subpokok bahasan yang pertama adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama atau yang urutan pertama, letak dan luas wilayah benua Asia. Secara astronomis, benua Asia terletak di antara 11 derajat lintang selatan sampai 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Secara
geografis, batas-batas benua Asia. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Sebelah barat berbatasan dengan benua Afrika, Laut Tengah, dan benua Eropa. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Es Utara. Luas benua Asia terbagi menjadi beberapa kawasan, yaitu kawasan Asia Timur, kawasan Asia Tenggara, kawasan Asia Selatan, kawasan Asia Barat, dan Asia Utara. Sedangkan luas benua Asia lebih kurang 43.998.920 km persegi. Benua yang kedua adalah benua Amerika. Letak benua Amerika secara astronomis terletak di antara 77 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan dan 30 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat. Adapun batas-batas benua Amerika atau letak geografis benua Amerika adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik dan Selat Davis. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, Teluk Meksiko, dan Laut Karibia. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Kutub Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Luas benua Amerika terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu kawasan Amerika Utara, kawasan Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Luas benua Amerika lebih kurang 42.188.569 km persegi. Benua yang ketiga adalah benua Afrika. Letak benua Afrika secara astronomis terletak di antara 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Secara geografis, benua Afrika dibatasi oleh sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Luas dari benua Afrika terbagi menjadi beberapa kawasan, yaitu kawasan Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Luas benua Afrika lebih kurang 29.800.540 km persegi. Benua yang keempat adalah benua Eropa. Letak secara astronomis benua Eropa terletak di antara 36 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara dan 11 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Sedangkan batas-batas benua Eropa, sebelah utara berbatasan dengan Laut Norwegia dan Laut Barents, sebelah timur berbatasan dengan benua Asia dan Laut Kaspia, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam, Laut Bosporus, Laut Tengah, dan Selat Gibraltar. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Benua Eropa
terbagi menjadi beberapa kawasan, yaitu kawasan Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah. Untuk luas benua Eropa, lebih kurang 9.699.550 km persegi. Benua yang terakhir atau benua yang kelima adalah benua Australia. Letak dan luas benua Australia. Letak secara astronomis, benua Australia terletak di antara 9 derajat lintang selatan sampai 45 derajat lintang selatan dan 13 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Batas-batas benua Australia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Laut Koral. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Luas benua Australia. Benua Australia dikelompokkan menjadi 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial. Keenam negara bagian tersebut adalah New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Barat, Australia Selatan, dan Tasmania. Sedangkan 2 wilayah teritorial yaitu wilayah Australia Utara dan wilayah ibu kota Australia. Luas benua Australia lebih kurang 7.682.300 km persegi. Demikian materi letak dan luas dari benua Asia dan benua-benua lainnya. Setelah kita belajar atau mempelajari letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, urutan benua dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah 1 benua Asia, 2 benua Amerika, 3 benua Afrika, 4 benua Eropa, dan 5 benua Australia. Kesimpulan yang kedua, benua yang membentang di belahan bumi utara adalah benua Eropa. Sedangkan benua yang membentang dari belahan bumi utara sampai dengan belahan bumi selatan adalah benua Amerika, benua Asia, dan benua Afrika. Untuk benua yang membentang di belahan bumi selatan adalah benua Australia yang merupakan benua yang terdiri dari 1 negara. Demikianlah materi kita hari ini anak-anak sekalian yang sudah disampaikan. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dan Ibu harapkan kita semua selalu dalam kondisi sehat, kondisi yang fit, meskipun kita ada dalam wabah corona, tapi kita tetap belajar dan selalu semangat untuk belajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Sekian dan terima kasih.